Hai semuanya, saya berharap Anda semua di dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan hari ini ya, saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu karyawan di mana tempat saya bekerja. Anggap kata dia namanya Pak Budi. Pak Budi saat itu bertugas mengantarkan sebuah dokumen ke perusahaan leasing yang ada di kota Surabaya. Letaknya kalau nggak salah di Jalan Basuki Rahmat. Nah, Pak Budi mengantarkan dokumen tersebut dengan berkendara sepeda motor. 500 meter menjelang kedatangan Pak Budi di perusahaan tersebut, perusahaan leasing tersebut, tiba-tiba hujan mengalir begitu deras. Ya, tak pelak dia langsung berusaha ngegas ya, buru-buru sampai ke tujuan. Nah, setibanya di tujuan ternyata Pak Budi ketambahan, tambah hoki ya. Kenapa tambah hoki? Karena antrian motornya cukup panjang. Jadi dia harus antri. Di tengah antri dia terus kehujanan. Sehingga bajunya tentulah basah kuyup. Jaket, jeansnya semua basah kuyup. Nah, tak pelak akhirnya dia bergegas dengan kondisi yang cukup basah. Dia meletakkan jaketnya dan berlari menuju gedung. Setibanya di gedung, dia dengan kondisi yang basah, dia masuk ke dalam. Agak malu ya, kenapa? Karena air berceceran meninggalkan jejak dari Pak Budi, lalu bunyi dari sepatunya yang menggunakan sepatu pantofel karet waktu itu, dia meninggalkan bunyi ya, kriet karena ada kandungan airnya, sehingga tak pelak orang-orang pada melihat Pak Budi. Tentu saja di situ ada seorang cleaning service yang melihat. Nah, tentunya tidak membiarkan Pak Budi begitu saja. Dia segera bergegas bawa sapu ya, bukan sapu ya, kain pel. Pel yang ada tongkatnya itu, lalu mengekor ya di belakang Pak Budi. Kemanapun Pak Budi berada, berjalan, dia ada di situ, dia ada di belakangnya. Dengan rajin dia bergegas membersihkan sisa-sisa air yang ditinggalkan oleh Pak Budi. Nah, setibanya Pak Budi masuk ke dalam elevator, ternyata cleaning service tersebut ikut masuk di dalam. Ya, begitu masuk di dalam, Pak Budi menoleh. Lalu cleaning service-nya juga menoleh. Bisa dibayangkan ya, situasinya cukup canggung. Pak Budi tentu malu. Kenapa? Karena ya nggak enak ya, karena meninggalkan air membuat orang lain susah membersihkan air yang ditinggalkan. Setibanya di lantai 5, Pak Budi keluar. Dia serahkan dokumen, dia tanda tangan, bukti serah terimanya, lalu dia kembali menuju ke lobi bawah. Tentunya tidak mengherankan, ternyata cleaning service ini masih setia ya, masih setia ngekor membersihkan satu demi satu, hingga akhirnya masuk ke dalam elevator sekali lagi, nggak turun ke bawah, hingga Pak Budi masuk ke dalam parkiran dan kembali dengan sepeda motornya, menunggu di sana hingga kondisi hujan yang cukup turun. Nah, hal ini benar-benar sesuatu yang lucu dan bagi Pak Budi tentunya malu ya. Setibanya di kantor, Pak Budi menceritakan hal tersebut kepada kami. Kami tentunya sedikit tertawa, bersimpati atas hal yang dialami oleh Pak Budi. Tetapi sejenak saya merenungkan bagaimana cleaning service ini luar biasa. Ya, dia tidak marah, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak melarang Pak Budi untuk masuk ke ruangan atau bahkan ke atas, turun lagi ke bawah, dia tidak melarang. Nah, bisa saja dia menghiraukan Pak Budi, lalu berpikir seperti orang lain yang mungkin berpikir bahwa biarin toh juga nanti nodanya juga hilang sendiri, airnya juga tak bersihin juga nanti bisa saja ada orang lain yang basah kuyup serupa, nanti aja. Tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berbantah. Dia terus melakukan segala sesuatunya dengan setia ya. Kasih aplaus buat orang-orang yang demikian, saudara-saudara. Kita renungkan kejadian ini. Cleaning service tersebut
kita bisa asumsikan seperti Anda dan saya. Kita tidak dapat menahan setiap masalah keluar masuk dalam kehidupan kita. Namun yang bisa kita lakukan adalah menyambutnya dengan baik, tanpa keributan, tanpa meninggalkan jejak-jejak. Lakukan yang terbaik, jangan sampai ada sakit hati, gambar diri yang rusak, kepahitan, jangan biarkan itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita sambut dengan hati yang benar, maka masalah tersebut akan sungkan dengan sendirinya bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, kita adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Saudara, mari kita renungkan bahwa masalah tersebut sudah mengantarkan sebuah dokumen di lantai 5. Apapun masalah Anda, kita percaya bahwa masalah tersebut mengajarkan kita sesuatu. Mungkin sebuah nilai-nilai, mungkin berkat yang tidak terlihat, yang terselubung, yang tiba-tiba Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Mari kita sambut setiap masalah kita bukan dengan berkeluh kesah, tetapi kita meresponinya dengan hati yang benar, berdoa pada Tuhan, memampukan kita melaluinya, dan membantu kita mencerna apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Ada sesuatu ayat yang akan saya bagi pada siang hari ini di Roma 11 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Anda. Bunyinya adalah, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Saya berharap kesaksian ini bisa melegakan, memberikan rasa damai dan pencerahan buat Anda semua. Saya berharap Anda semua melalui segala sesuatunya ini dengan hati yang benar dan gembira. Tuhan selalu beserta Anda. Allah Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.